Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Kami akan menjelaskan tentang aliran ilmu kalam klasik Mu'tazilah. Perkenalkan, nama saya Tazkia Fatihari. Saya Salsarin Diantika. Kami dari kelas PAI 1B. Silakan, selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang ilmu kalam. Ilmu kalam biasa disebut dengan beberapa nama, antara lain ilmu usuluddin, ilmu tauhid, fikih al-akbar, dan teologi Islam. Disebut ilmu usuluddin karena ilmu ini membahas pokok-pokok agama atau usuluddin. Disebut ilmu tauhid karena ilmu ini membahas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Mustafa Abu Ar-Razik bahwa ilmu ini bermula di tangan pemikir Mu'tazilah Abu Hashim dan kawannya Imam Al-Hasan bin Muhammad bin Hanafiyah. Saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Pengertiannya itu ada secara etimologi atau bahasa dan terminologi secara istilah. Nah, secara etimologi yaitu dari bahasa Arab, yaitu i'tazala sama ajala, yaitu yang artinya menyisihkan atau menyingkirkan, memisahkan diri lah. Nah, kaum Mu'tazilah berarti kaum yang menyisihkan atau memisahkan dirinya. Nah, dan secara terminologi, Mu'tazilah adalah golongan yang timbul pada masa Utsman bin Affan yang tidak memihak salah satu dari pihak Utsman atau lawannya. Mereka juga golongan yang tidak mau membaiat Utsman ketika diangkat. Ajaran-ajaran Mu'tazilah. Yang pertama, tauhid. Tauhid adalah mengingkari dan meniadakan sifat-sifat Allah dengan dalil bahwa menetapkan sifat-sifat tersebut berarti telah menetapkan untuk masing-masing Tuhan, dan ini suatu kesyirikan kepada Allah. Menurut mereka, firaq asyirah. Oleh karena itu, mereka menamakan diri dengan ahlul tauhid atau al-munazzihuna lillah, yaitu orang-orang yang mensucikan Allah. Yang kedua ada al-adli. Yang mereka maksud dengan al-adli di sini, adil yang berkaitan dengan atau yang terkait dengan af'al Allah atau perbuatan Allah. Mereka mengatakan adil manakala Allah tidak mencampur tangan dengan perbuatan manusia, terutama perbuatan manusia yang buruk. Yang ketiga ada al-wa'du wal wa'id atau janji dan ancaman. Yang dimaksud janji dan ancaman di sini adalah bahwa Mu'tazilah mewajibkan Allah untuk melaksanakan janji dan ancaman karena tidak mengingkari janji dan tidak pernah berdusta. Maka orang yang telah berbuat kebaikan harus mendapatkan pahala, dan kebaikannya orang yang berbuat kejahatan harus mendapatkan dosa dan masuk surga karena amalannya dan bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ada manzilah bainal manzilain, yaitu satu tempat di antara dua tempat. Masalah ini adalah berkaitan dengan masalah orang muslim yang berbuat dosa besar, apakah masih muslim ataukah sudah kafir. Mu'tazilah mengatakan bahwa orang mukmin yang berbuat dosa besar hukumnya adalah tidak muslim tapi juga tidak kufur, tapi berada di antara keduanya. Inilah yang dimaksud dengan al-manzilah bainal manzilaitain. Yang kelima ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Adanya perbedaan antara ahlu sunnah dengan Mu'tazilah dalam hukum melaksanakan kewajiban amar ma'ruf wa nahi munkar. Hanya saja ada beberapa perbedaan dalam beberapa hal berikut. Yang pertama, cara merubah kemungkaran. Mu'tazilah kewajiban keluar atau memberontak kepada penguasa jazir. Yang ketiga, mengangkat senjata terhadap orang-orang yang menentang mereka, baik dari orang kafir maupun dari orang muslim. Aliran Mu'tazilah.
Yang pertama ada Wasil bin Atta. Wasil bin Atta adalah orang pertama yang meletakkan kerangka dasar ajaran Mu'tazilah. Ada 3 ajaran pokok yang dicetuskannya, yaitu yang ke-1 Al-Manzilah bain Al-Manzilatain, kedua yaitu paham Qadariyah, yang ketiga yaitu paham peniadaan sifat-sifat Tuhan. Nah, yang kedua yaitu tokoh yang kedua yaitu namanya Abu Hujail Al-Alaf. Abu Hujail Al-Alaf wafat 235 Hijriah, seorang pengikut aliran Wasil bin Atta, mendirikan sekolah Mu'tazilah pertama di kota Basroh. Nah, lewat sekolah ini pemikiran Mu'tazilah dikaji dan dikembangkan. Yang ketiga ada Al-Jubai, adalah guru Abu Hasan Al-Asy'ari, pendiri aliran Asy'ariyah. Pendapatnya yang mansyur adalah mengenai kalam Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala, kewajiban manusia dan daya akal mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala. Ia menerangkan bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat kalau dikatakan Tuhan berkuasa, berkehendak dan mengetahui. Yang keempat ada An-Nazam. An-Nazam yaitu pendapat yang terpenting adalah mengenai keadilan Tuhan. Karena Tuhan itu maha adil, ia tidak berkuasa untuk berlaku zalim. 5. Ada Al-Jahiz. Al-Jahiz dalam tulisan-tulisan Al-Jahiz Abu Usman bin Bahar dijumpai paham naturalisme atau kepercayaan akan hukum alam yang oleh kaum Mu'tazilah disebut sunnah Allah. Ia antara lain menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan manusia tidaklah sepenuhnya diwujudkan oleh manusia itu sendiri, melainkan ada pengaruh hukum alam. Dan yang ke-6, Mu'ammar bin Abad. Mu'ammar bin Abad yaitu pendiri Mu'tazilah aliran Baghdad. Nah, pendapatnya ini sama dengan pendapatan Al-Jahid yang mengatakan bahwa Tuhan hanya menciptakan benda Tuhan menciptakan benda materi. Nah, adapun al-arad atau accidents, sesuatu yang datang pada benda-benda itu adalah hasil dari hukum alam. Misalnya, jika sebuah batu dilemparkan ke dalam air, maka gelombang yang dihasilkan oleh lemparan batu itu adalah hasil atau kreasi dari batu itu, bukan hasil ciptaan Tuhan. Selanjutnya ada Bishr al-Mu'tamir. Bishr al-Mu'tamir yaitu ajarannya yang terpenting menyangkut pertanggungjawaban perbuatan manusia. Anak kecil baginya tidak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan di akhirat kelak karena ia belum mukallaf. Ciri-ciri paham Mu'tazilah. Yang ke-1 adalah akal merupakan hukum tertinggi, baik dan buruk ditentukan oleh akal. Yang kedua, al-manzilah baina manzilatain, yaitu jika orang berbuat dosa besar dan tidak bertaubat, maka hukumnya adalah dia tidak mukmin atau tidak kafir. Namun di antara keduanya, bila terjadi perbedaan antara akal dan Al-Quran serta hadis, maka yang diambil adalah ketentuan akal. Nah, dan ketiga yaitu Al-Quran adalah makhluk dan bukan kalamullah. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dilihat baik di dunia ataupun di akhirat. Dan yang kelima ada Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan jasad dan ruh, namun hanya melalui mimpi. Sebab mustahil menurut akal bahwa dalam waktu yang sangat relatif singkat manusia dapat menempuh jarak yang luar biasa jauhnya dan penuh rintangan dan resiko. Di kesimpulannya, kemunculan aliran Mu'tazilah dalam pemikiran teologi Islam diawali oleh masalah yaitu mengenai status pelaku dosa besar, apakah masih beriman atau telah menjadi kafir. Kelima, ajaran dasar Mu'tazilah dalam Al-Usul Khamsah adalah At-Tauhid atau pengesaan Tuhan. Dan yang kedua ada Al-Adlu atau keadilan Tuhan. Dan yang ketiga ada Al-Wa'id yaitu janji atau ancaman Tuhan. Dan yang keempat ada Al-Manzilah bain Al-Manzilatain yaitu artinya posisi di antara dua posisi. Nah, dan yang kelima yaitu Al-Amar bin Al-Ma'ruf wa Al-Nahyan wal Munkar, yaitu artinya yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, Wasil bin Atta dan Amar bin Ubaid adalah sebagian tokoh dari aliran Mu'tazilah. Nah,
Mungkin dari kami dicukupkan sekian. Bila ada kesalahan atau kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan, karena manusia tidak luput dalam kesalahan. Ya, Ditutup saja. ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.